Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kasan Asori. Pada materi kali ini kita akan membahas cara membuat project baru di dalam Android Studio. Oke, mari kita mulai materinya. Pastikan teman-teman sudah menginstal dengan sempurna Android Studio-nya. Silakan buka Android Studio-nya seperti ini. Tunggu sampai selesai loadingnya ya. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Silakan teman-teman klik new project sini ya. Nah, di sini terdapat beberapa template yang telah disediakan di Android Studio-nya. Nah, di sini ada no activity, basic activity dan lain-lainnya ya. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat langsung template ada Google Map-nya, silahkan pilih ini, ataupun mau langsung ada login form-nya, langsung pilih yang ini ya. Tapi untuk biasanya atau yang lebih enak ya, kita pilih yang empty activity karena kita akan merancang dari awal sampai yang kita inginkan. Setelah kita pilih ini, kita next. Nah, di dalam sini ada namanya name, yaitu nama project dari aplikasi kita ya. Saya di sini kita akan kasih nama latihan 1. Nah, packet name ini berfungsi untuk domain ketika nanti kita akan hostingkan atau kita akan publish ke dalam Play Store. Ya, kalau kita lihat di sini di Play Store, ya. Nah, contohnya kita akan klik aplikasi sini. Setiap aplikasi yang dipublish di Google Play itu memiliki domain. Contoh ya, seperti ini ada Dana. Saya klik Dana. Nah, di sini ada ini nggak ada ya. Coba saya pilih yang ShopeePay. Nah, di sini tertera domainnya seperti ini ya, com.shopee.id. Nah, ini yang disebut dengan packet name ya. Nanti kita akan buat packet name. Nah, untuk packet name yang di sini kita biarkan saja karena kita tidak akan publish dulu ke dalam Play Store ya. Untuk penamaannya bebas saja sebenarnya. Yang penting di awalnya ada com titik apa. Contoh com titik my app titik Android. Nah, ini nggak masalah mau seperti ini. Atau saya defaultkan saja ya. Karena ini nanti nggak akan kita publish. Nah, save location-nya di sini. Nah, silakan teman-teman save lokasi di mana tempat latihan kita. Ya, saya klik latihan dulu ya di sini. Saya buat projectnya. Mana belajar Android, mana folder. Saya udah siapkan foldernya ya. Di sini belajar Android, mana belajar. Nah, ini kita akan buat folder baru namanya latihan 3 ya, atau apalah namanya, my app aja, my app, contoh seperti ini ya. Oke, nah kita pilih yang ini. Oke, nah selanjutnya di sini ada bahasa, karena di Android Studio itu ada 2 bahasa, yaitu Java dan atau Kotlin ya. Sini maka saya pilih yang Java saja. Nah, yang selanjutnya ada minimum SDK. Ini artinya project kita ini dapat diinstal di Android, di standar Android di versi Lollipop atau versi 5.0 ke atas ya. Nah, kalau misalkan diinstalnya di Jelly Bean ataupun di KitKat, ini sepertinya tidak bisa ya, tapi nggak tahu juga, silahkan dicoba aja, kalau nggak salah nggak bisa ya. Lanjut, kalau ini kita finish saja di sini. Nah, tunggu sampai selesai render dari Android Studio ini ya. Nah, ini tergantung bagaimana spesifikasi komputer atau laptop yang teman-teman miliki gitu. Kalau misalkan RAM-nya masih 4, ini kemungkinan agak lama gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan spesifikasi, saya cek dulu di sini ya. Spesifikasi yang saya gunakan adalah versi mana? Nah, saya menggunakan laptop Core i3 generasi 11, 3 GHz, RAM-nya 8 GB, dan ini udah include SSD untuk
sistemnya gitu ya. Oke, ini sudah selesai, belum ya, ini masih nge-build di sini. Tunggu sampai proses selesai. Ini kipas saya juga lumayan kencang. Nah, tunggu ya. Oke, sip. Nah, seperti ini. Nah, ini cara membuat project baru di dalam Android Studio. Nah, di samping sini ada namanya, kalau kita perhatikan di sini ya, ada beberapa folder. Di sini ada manifest. Kalau kita ini saya close dulu ya supaya tidak ini. Nah, di sini ada manifest. Fungsi manifest di sini adalah settingan-settingan aplikasi yang kita inginkan gitu. Contoh kecilnya di sini ada nama aplikasi kita nih, latihan 1 yang telah kita buat sebelumnya, kita bisa edit di sini gitu ya. Nah, terus di dalam sini juga ada contohnya kalau misalnya kita mau membuat aplikasi ketika dijalankan itu potret gitu, nggak bisa di landscape, bisa disettingnya di Android Manifest. Atau juga contohnya ketika kita membuat aplikasi yang mengharuskan untuk mengakses Google Map gitu ya. Nah, di sini nanti settingnya ada di sini. Atau kalau misalnya aplikasi kita sudah bermain di database, kita harus izin ke internet atau ini disebut dengan izin permission internetnya di sini. Ya, nanti settingannya ada di sini. Nah, selanjutnya ada folder Java di sini ya. Ada folder Java terdiri dari 3 folder ya. Ada com Java latihan 1, ini juga sama namanya. Tapi di sini ada dalam kurung Android test dan test saja gitu ya. Untuk yang 2 dan 3 ini saya belum menemukan kasusnya. Fungsinya juga saya juga kurang tahu gitu ya. Karena saya lebih banyak main di sini. Ya, kalau kita lihat di sini ada main activity. Nah, di sini adalah backend dari si Android tersebut. Ya, karena ini adalah backendnya dari Java, maka di sini main activity .java. Nanti semua aksi-aksi yang ada di dalam aplikasi disinilah yang dijalankannya gitu ya. Intinya ini adalah mesinnya dari aplikasi tersebut itu. Nah, selanjutnya di sini ada folder rest. Ada folder rest, di sini ada drawable ya. Drawable ini fungsinya untuk penyimpanan gambar. Nanti teman-teman bisa menyimpan gambar di dalam drawable sini. Tidak boleh di dalam folder yang lainnya gitu. Khusus di dalam drawable sini. Nah, selanjutnya di sini ada layout. Layout di sini ada activity main. Ini adalah antarmuka dari program yang kita buat nanti gitu ya. Artinya ini adalah front end-nya dan ini adalah back end-nya yang tadi yang di dalam folder Java sini ya, main activity ya. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat layout baru nih contohnya, kita akan membuat tampilan kedua gitu. Maka dengan otomatisnya si kelas dari Java ini akan membuat backend-nya lagi di sini ya, di dalam folder sini. Makanya ini satu kesatuan nih. Kalau ini terbuat, maka ini juga otomatis akan terbuat. Oke, intinya adalah ini adalah front end-nya dan ini adalah backend-nya di sini, gitu ya. Dan selanjutnya ada folder map di sini. Di sini fungsinya untuk penyimpanan icon yang nanti aplikasi project kita diinstal di Android, di handphone, nanti ikonnya seperti apa. Dan di sini ada 2 jenis, yaitu icon launcher dan icon launcher round. Yang launcher ini formatnya kayak kotak gitu ya, kotak kayak gini. Nah, kalau yang satu lagi ini bulat, nah, seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman membuat aplikasi Android, terus ikonnya cuma satu saja dibuat, contoh yang kotak ini, ketika berubah tema di handphone ya, jadi ikonnya bulat, nanti ikon kita nggak akan bulat gitu ya, ikon kita kotak aja gitu. Nah, untuk yang lebih baiknya kita buatkan 2 versi antara kotak dan bulat gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada values. Nah, ini adalah variabel penyimpanan variabel ya, variabel warna dan variabel string di sini. Contoh di sini ada color. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah penyimpanan warna-warna nanti. Nah, contoh kecilnya di sini. Ketika saya mau membuat sebuah
warna, contoh color name, saya kasih nama tema ya, atau tombol deh, tombol saya kasih warna, contohnya warna begini, jadi hijau ya, hijau ini. Nah ini ya. Nah ketika saya memanggil di sini, contohnya saya speed dulu di sini, saya perbesar fontnya, text style, text size 40 sp. Nah contoh kayak gini ya, tambahkan bold. Nah text color saya kasih warna tema gitu, sorry, tombol tadi ya, tombol. Nah nanti warnanya udah otomatis warna hijau gitu ya. Jadi kita hanya memanggil nama variabel si warna itu tersebut sudah diwakilkan dengan kode hex seperti ini. Kita nggak mungkin menghafal kode-kode ini. Jadi kalau misalkan ada setiap tombol, maka kasih warnanya ini saja gitu. Jadi ini adalah fungsi dari variabel warna ya. Nah terus selanjutnya juga di sini ada string, sama fungsinya juga untuk variabel teks ya. Jadi kita bisa kasih nama variabelnya apa, nanti diwakilkan seperti apa. Nah terus selanjutnya di sini ada tema. Ini tema Android kita, defaultnya ini warna purple ya, warna ungu, warna dan lainnya. Ini kita bisa custom sesuka-suka kita gitu ya. Nanti hasilnya seperti ini kalau kita lihat di bagian sini. Nah saya desain terus saya tampilkan seperti ini. Nah ini tema defaultnya adalah warna biru ya. Nah warna biru, karena kenapa? Karena tema di sininya adalah warna biru yang kita setting tuh, color primary add color purple 500. Jadi ini memanggil variabel warna dengan nama purple 500, ada di sini itu purple 500 ya. Kalau kita ganti di sini jadi tema tombol ya, nanti akan berubah di sininya menjadi hijau gitu ya. Nah itu selanjutnya ada directory Gradle script ya. Gradle script ini nanti fungsinya untuk menginstal plugin yang dibutuhkan di dalam Android. Oke, itu saja materi kita hari ini, yaitu kita sudah berhasil membuat sebuah project dan sedikit pembahasan tentang direktorinya. Kita akhiri, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.